Mungkin boleh dipaparkan Ustaz, ini sebenarnya hukumnya seperti apa sih dari dalam Islam sendiri untuk permasalahan yang sekarang sedang viral nih ya, Iya. Atta dan Aurel yang keguguran, yang terlalu gembar-gembor, banyak netizen yang berkomentar miring tentang keluarga mereka, seperti apa sih Ustaz? Sudah barang tentu ya, namanya manusia, ada yang suka, ada yang sedikit mungkin bisa mengikutinya perjalanan berita ini, ada tanggapan-tanggapan miring, itu biasalah. Tetapi di dalam ajaran agama Islam kita kan kembali juga ya, segala sesuatu itu harus yang wajar-wajar saja. Khairul umuri awsatuha, bahwa segala urusan itu adalah yang sederhana. Nah, konon kalau kita melihat dari jawaban semua masyarakat netizen, terutama masyarakat Indonesia, itu ada sedikit yang agak berlebih gitu ya. Kenapa masyarakat bisa melakukan komentar ini? Karena banyak yang sesuatu yang mungkin agak sedikit di luar jalur gitu ya. Kalau misalnya masih hamil atau janin kalau bisa itu ditutupi, jangan dulu digembor-gembor, itu juga kurang bagus. Karena tadi kan ada unsur sesuatu yang kurang layak lah gitu. Sebenarnya itu mungkin ya banyak lah, kalau masalah keguguran mungkin faktor kecapean juga bisa. Tapi kalau di dalam ajaran agama itu secara fikih itu tidak boleh segala sesuatu itu yang terlalu digembar-gemborkan. Nah, apalagi kan masyarakat Indonesia ini kan kita masyarakat ketimuran nih, jadi ada pemali, ada ini, jadi banyak segala sesuatu itu kita harus punya etika. Ada kita tuh orang-orang Indonesia itu kan orang-orang yang punya beribu atau berjuta-juta aturan norma yang kita tegakkan secara adat yang berlaku di negara kita, kurang pas aja gitu. Makanya untuk berbagi kebahagiaan gitu Ustaz? Oh bagus, berbagi kebahagiaan tetapi pada porsinya. Misalnya dengan sesuatu yang bisa menginspirasi masyarakat. Tetapi kalau ini tuh terlalu ada sesuatu yang kurang pas gitu ya. Misalnya lagi dijanin gitu sih, lalu dipublis gitu ya. Gitu. Tapi dalam Islam sendiri ada banyak netizen yang mengaitkan dengan penyakit ain, itu seperti apa sih Ustaz? Nah, ini penyakit ain kan sudah ada itu hadis riwayat Bukhari Muslim ya, bahwa segala sesuatu itu ada mata jahat yang kalau ini dilakukan secara berlebihan maka akan timbul mata jahat atau niat jahat di situ. Nah, di situ akan masuk setan. Kalau segala sesuatu itu tadi kita gabungkan, kaitkan juga dengan khairul umuri awsatuha. Segala urusan itu adalah yang sederhana, yang pertengahan. Nah, ini kan udah agak melampaui batas. Nah, dengan adanya berbagai macam bentuk yang di luar logika, di luar porsi atau mengarah ke ria, itu ada setan masuk di situ ya. Tapi kan Atta Aurel sendiri kayaknya nggak ada batasan, nggak ada privacy gitu. Sebenarnya harusnya seperti apa sih Ustaz? Apa harus punya batasan, harus punya privacy atau gimana sih? Apa karena mereka public figure harus di posting segala sesuatunya, termasuk sesuatu yang yang sangat intim gitu? Gimana Ustaz? Sangat menarik sekali, memang betul. Apalagi kita sudah dikenal menjadi public figure jutaan umat ya di dunia ini. Kita harus lebih berhati-hati, ini untuk pelajaran bagi kita semua ya. Jadi memang di dalam ajaran fikih ajaran agama kita tuh sudah ada porsinya. Ada yang layak dipublis, yang kira-kira menginspirasi masyarakat generasi milenial. Tetapi kalau yang udah mengarah ke terlalu berlebihan ya, di luar porsinya gitu kan, semua ini kita kan harus proporsional dan profesional kan. Tetapi kalau segala sesuatu yang sudah mengarah ke ria itu tadi Allah marah gitu ya. Allah marah dan Rasulullah juga marah. Udah ada kan hadisnya tadi, timbul mata jahat, segala sesuatu yang berlebihan yang mengarah ke ria, itulah namanya penyakit ain. Bahkan di sana masuklah dajjal, fitnah, orang-orang yang tidak suka macam-macam begitu kan. Memang ada dari zaman Rasulullah dulu sudah ada yang namanya dajjal, sihir segala macam. Nah, itu
Kalau kita di dalam kehidupan kita tuh sudah ada doanya biar kita terhindar dari fitnah dajjal, perbuatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah dari kejahatan makhluk ciptaannya. Nah, posisi seperti ini sebenarnya Mbak Aurel harus banyak-banyak membaca doa itu. Karena dia kan public figure, duta umat gitu. Dan itu juga bukan Mbak Aurel aja, kita semua harus banyak-banyak berdoa. Karena di dalam perjalanan nih, kita segala sesuatu, kita harus berdoa dulu nih. Nah, tadi yang kita mungkin mendapat musibah, nggak jadi, karena berdoa, kekuatan doa tadi. Bahkan yang seharusnya kita musibah besar, karena kita berdoa terlebih dahulu, kita diberikan musibah yang ringan oleh Allah. Memang doa itu luar biasa, jangan bosan berdoa. Tapi kalau misalnya bayi keguguran itu, emang kalau misalnya belum tahu nih cewek atau cowok harus dikasih nama ya, tapi dia udah meninggal gini. Iya. Gunanya buat apa? Diberi nama, dikasih nama. Coba ulang lagi. Gini, kan bayi udah meninggal nih. Ya. Terus katanya meskipun kita belum tahu jenis kelaminnya apa, tapi harus udah nyiapin nama. Siapin nama itu laki-laki gitu. Itu masih kayak gimana sih kalau itu? Ya mungkin sah saja, silakan saja, itu namanya penghormatan kepada sang bayi. Monggo saja dikasih nama, karena rasa sayang, rasa cinta, kita anggap itu laki-laki atau kita anggap perempuan. Nggak ada kesalahan dalam ajaran agama itu, kan rasa cinta, rasa sayang kita terhadap anak kita, keturunan gitu ya. Tidak akan menyalahi ya, nggak masalah. Ini terakhir harapannya seperti apa? Doa. Jangan dong Ustaz, untuk mereka berdua nih kan pasangan yang viral, yang jadi panutan jutaan umat gitu. Nah, saya akan menghubungkan dengan pengalaman pribadi saya. Kami juga pernah mengalami keguguran, nggak apa-apa ya. Itu di saat saya menempuh proses S3 di Universitas Hasanuddin, S3 Hukum. Di suatu sisi saya berbahagia, lulus dong, jadi doktoral, kan pendidikan tertinggi dunia kan S3, nggak ada S4 kan. Doktor itu udah terakhir untuk menjadi seorang akademisi. Pada saat itu saya wisuda, senang sekali, tetapi di suatu sisi kami keguguran ya. Orang rumah saya keguguran karena kecapean. Saya juga kan seorang tadi ya, pekerjaan saya ngerti lah ya, sebagai abdi negara, terus bolak-balik Jakarta, Makassar, urusan untuk proses doktoral itu kan stres pemikiran, stres ekonomi, stres biaya dan segala macam bla 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 begitu. Aduh, S3 itu karena S4 udah nggak ada. Nah, itu pengalaman saya memikirkan dunia apa, bukan hanya ini negara, terus segala macam. Nah, ya kan? Nah, di sini mungkin ya saudara kita Aurel, kami juga mengalami namanya keguguran dan harus bersabar. Kita menutupin kekurangan kita, tetap maksudnya kalau dari sisi beban ya mungkin saya lebih menderita ya, karena saya beban pekerjaan ya, terus bla kondisi sosial lah ya. Tipsnya kayak gimana Ustaz? Tipsnya itu harus istiqomah, tetap bersabar ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Tetap pasti kita butuh obat nih. Berobat kan, dimana yang kejadian apa, tetap berobat, konsul secara rutin, dan banyak-banyak berdoa. Selaku kita umat Islam itu kan harus dikatakan beriman apabila dia percaya kepada ketentuan Allah, dan ini kan sudah ketentuan Allah dong. Rukun iman yang keenam, percaya kepada takdir, percaya kepada qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan dan banyak berdoa, terus banyak berobat yang tetap ya ke rumah sakit selaku kita manusia. Tipnya gitu, kita berdoa buat saudara kita ini, Mbak Aurel dan Mbak Atta, Mas Atta Halilintar. Semoga tetap sabar dan istiqomah menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat samin qaribun mujibid da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan bil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habina alaina fi sakaratil maut
wa najatan minan nar wa afwan 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Oke.